Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan semua anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi di pagi hari ini. Kiranya kita semua senantiasa bersuka cita di dalam Yesus Kristus. Mari mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas setiap pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami semua. Terima kasih bahwa Engkau terus memelihara kehidupan kami dan kami boleh terus dibangunkan pada pagi hari ini. Mengawali hari ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama menghayati kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami, kiranya kami dimampukan untuk memahaminya. Terlebih kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, keributan di Tesalonika. Mereka mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia bertukar pikiran dengan mereka, bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan dan menunjukkan kepada mereka bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, serta tidak sedikit perempuan terkemuka. Namun, orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan bantuan beberapa penjahat yang berkeliaran di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Namun, ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota itu sambil berteriak, "Orang-orang ini yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari," dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gempar. Namun, setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan saudara-saudara lainnya, mereka pun dilepaskan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema perenungan kita pada pagi hari ini menghayati Injil Yesus Kristus. Dari bacaan kita pada saat ini digambarkan bahwa Paulus dan Silas telah sampai di Tesalonika. Di sana mereka dengan berani memberitakan Yesus sebagai Mesias yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Melalui pemberitaan mereka, banyak orang yang kemudian menjadi percaya. Namun orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan kemudian membuat keributan di sana. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita semua bahwa kita harus terus menghayati Injil firman Tuhan dalam kehidupan kita dan juga memberitakannya kepada setiap orang. Bisa saja bahwa kita akan memperoleh penolakan, namun kita harus tetap teguh karena Injil bukan hanya berita, tetapi ada kuasa di dalamnya yang dapat mengubahkan hidup setiap orang yang mempercayainya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekiranya kita terus tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Namun, jangan hanya sekadar dibaca saja, tetapi mari terus mencari maknanya dalam hidup kita. Dan belajar dari Paulus, mari kita berani berbagi cerita iman kita kepada keluarga, kepada teman, dan kepada siapapun itu. Meskipun tidak semua orang akan menerimanya, kita harus tetap semangat
kita harus tetap teguh dan mari mendoakan orang-orang yang menolaknya. Ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ia akan selalu meneguhkan kita untuk memberitakan Injilnya dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus yang akan senantiasa meneguhkan kita semua untuk menghayati Injil Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Bapa, di pagi hari ini kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Kiranya kami senantiasa dikuatkan untuk menghayati firman-Mu dalam kehidupan kami semua, dan kami juga dimampukan untuk membagikannya kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya Tuhan bahwa semuanya itu tidak akan berjalan dengan mudah, tetapi kami akan senantiasa dikuatkan, kami akan senantiasa dimampukan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu dimanapun kami berada. Bapa, di pagi hari ini kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami ya Tuhan dalam setiap usaha pekerjaan dan juga setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Kiranya semuanya itu boleh kami kerjakan dengan baik. Kami akan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam mengerjakan semuanya itu. Berdoa untuk anak-anak-Mu yang sementara terus berusaha mencari ilmu, baik itu di bangku sekolah dan juga bangku kuliah. Tuhan tolong mereka, kiranya mereka boleh terus juga mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati sehingga apapun yang mereka butuhkan senantiasa dicukupkan dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk orang tua yang dalam lanjut usia, Tuhan menolong mereka, kiranya mereka juga boleh terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka dalam usia yang lanjut. Kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan yang akan senantiasa mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka dalam mengemban setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan. Kami senantiasa merasakan damai sejahtera di dalam negara di mana Tuhan telah menempatkan kami semua. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pemberita-pemberita Injil-Mu. Tuhan menolong mereka, kiranya mereka boleh senantiasa dikuatkan, diteguhkan dalam memberitakan Injil dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa tangan kasih-Mu senantiasa menyertai mereka. Ya Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini, kiranya kami boleh hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Shalom dan selamat pagi.